Silakan duduk. Thank you semua WL, tim musik, audio yang sudah bekerja keras. Dan saya mengucapkan selamat tahun baru, Happy New Year kepada semua yang sudah hadir di sore hari ini. Meskipun cuaca hujan deras, tapi saudara-saudara menyempatkan untuk ada di tempat ini. Ya, juga ada Bunda Isya, paling jauh Pendeta Lydia Jumali dari Serang. Ya, jauh-jauh dari Serang ke sini. Bukan untuk cari makanan jasmani, tapi mencari pesan Tuhan. Ya, terima kasih semua tim pelayanan yang sudah bekerja luar biasa. Bu Tina, Pak San, Bu Feni, Pak Jack, Wempi, ya, tim pendoa Bu Yani, namanya nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Tim paduan suara, Bu Mei, Bu Akiwa, semua bekerja sama dengan baik untuk kita selalu memperbaiki pelayanan lebih baik dari 2025. Amin ya. Nah, tema hari ini memasuki tahun yang baru karena kita sudah ada di 2026. Ya, apa yang harus kita kerjakan? Terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Ini ayat yang saya ambil. Kita akan membaca. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, new creation. Kita semua yang di dalam Kristus, yang menerima sebagai juru selamat, mengakui dosa kita, bertobat, kita menjadi ciptaan baru. Amin. Jadi di tahun yang baru, perhatikan Bapak Ibu, Oma-oma, kita ciptaan baru. Kita bukan ciptaan yang lama lagi. Kita ciptaan yang baru, artinya hidup kita harus baru dan terus-menerus diperbaharui. Apa yang perlu kita perbaharui? Roh, pikiran kita, hati kita. Ya, nanti kita akan belajar pesan-pesan yang perlu kita kerjakan. Ya, ada Pak Udin juga. Ya, nanti suatu saat Pak Udin kerinduan saya ada di tempat ini untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Amin ya. Tunggu semua yang ada di tempat ini. Nah, jadi ciptaan baru berarti tidak melakukan cara hidup yang lama, meninggalkan ya yang lama sudah berlalu. Kalau sudah berlalu jangan diingat lagi, jangan dilakukan lagi. Manusia lama kita, hidup yang tidak benar, itu hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Hidup yang menyimpang dari kebenaran. Jadi yang kita lakukan bertentangan dengan firman. Kita rubah supaya apa? Supaya kita hidup baru, memulai lembaran baru. Bukan berarti masalah kita selesai. No, Bapak Ibu Saudaraku, kita masih menyisakan masalah, betul ya? 2025 sudah kita lewati, betul? Tapi masalah, persoalan, apakah sudah selesai semua? Jawab, belum. Maka dari itu, ya, kalau kita sudah menyatakan hidupku bukan yang lama lagi, hidupku adalah ciptaan baru di dalam Kristus, supaya masalah satu persatu di 2025 Tuhan yang akan menyelesaikan. Katakan itu, Tuhan yang akan bereskan, supaya kita tidak terbeban. Ngerti? Kalau kita yang mau menyelesaikan, tidak akan pernah selesai. Amin. Maka katakan Tuhanku akan menyelesaikan. Namun bagian kita melakukan kehendak Tuhan, menaati semua perintahnya. Ya, ini. Jadi kesempatan memulai sesuatu yang baru, tinggal dan buang yang lama, masuk dan jalani hidup yang baru bersama dengan Tuhan.
Jadi mungkin begini, kita evaluasi di 2025, kita mungkin doanya bolong-bolong, kita mungkin sering khawatir berlebihan. Itulah yang perlu kita perbaiki supaya di 2026 saya tidak mengalami kesalahan yang sama. Jadi ayo kita perbaiki. Kenapa saya gagal? Kenapa saya tersesat? Kenapa saya mudah jatuh? Amin. Itu semua dari Tuhan lewat firman. Jadi begini saudara, kalau saudara sakit, kita pergi konsultasi ke dokter. Dok, perut saya mules terus. Diare kah? Nggak tahu. Dokter pun akan meminta kita ronsen, akan minta kita di-scan, ya, supaya apa? USG, supaya bisa ditemukan penyebab dari mules perut ini. Nah, Tuhan jauh lebih tahu dari dokter dunia. Dia akan menjawab bukan seperti dokter dunia. Saya mau ajari, dok sakit perut oke, ngobrol. Tapi dia menyatakan melalui apa? Firman. Dia menyatakan melalui mimpi. Tuhan menyatakan melalui peristiwa-peristiwa. Tuhan menyatakan melalui sesama manusia yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Ngerti saudara? Kita perlu peka dengar-dengaran peringatan suara Tuhan. Ngerti? Kadang-kadang anak kecil, gak mungkin ini ngomong apa, tapi anak ini bicara-bicara terus. Saudara harus, jangan-jangan Tuhan memberi pesan melalui anak kecil itu. Jangan-jangan Tuhan memberi pesan lewat suatu peristiwa yang tidak menyenangkan untuk menegur kita supaya kita bisa memperbaiki diri. Itulah cara Tuhan yang berbeda dengan cara manusia. Mari Bapak Ibu Saudara, di tahun yang baru 2026 ini kita buang ya cara hidup kita yang lama, supaya roh dan pikiran kita terus-menerus mengalami apa? Pembaharuan. Coba ayatnya. Efesus Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Mari kita lihat di sini. Firman-Nya berkata, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Mungkin selama 2025 kita sering ya diajari atau diajak mencari sesuatu yang seakan-akan berasal dari Tuhan, ya, karena banyak ajaran palsu, banyak hal-hal yang membingungkan atau menyesatkan, purbakala, ya, dan lain sebagainya. Lihat, nah perhatikan saudara, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumlah kamu mengetahuinya. Ini perintah. Ini Tuhan menanyakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya apa padang gurun? Pernah nggak kita ke padang gurun Sahara? Pernah? Siapa yang mau tinggal di padang gurun? Angkat tangan. Nggak ada. Karena di padang gurun tidak ada kehidupan. Semua padang pasir. Tumbuh-tumbuhannya hanya kurma. Terus kaktus, betul? Mata airnya terbatas. Bagaimana kita mau hidup di padang gurun yang gersang? Di sini Tuhan mengingatkan Bapak Ibu Saudaraku, aku ya sudah hendak membuat sesuatu yang baru di tahun yang baru ini, katakan itu. Kedua, dan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai belantara. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kita. Seakan-akan buntu, seakan-akan kita sudah kehilangan harapan, Dialah yang memberi harapan. Ini ayat harus kita maknai dengan dalam. Tuhan hendak membuat jalan. Jadi sudah disiapkan. Apakah kita tahu
Itu loh pertanyaannya. Belum. Nah, mari kita belajar untuk mengetahui ada jalan, ada sungai di padang gurun dan belantara. Akan ada kehidupan, akan ada kekuatan yang Tuhan berikan supaya kita bangkit, supaya kita punya harapan kembali di tahun yang baru. Bukan melihat ke belakang, bukan fokus kepada masalah kita yang di 2025, tapi kita lebih fokus kepada Tuhan. Jelas melalui firman, aku hendak membuat jalan dan sungai. Air memberikan suatu kehidupan, betul tidak? Kalau ada sungai, di situ pasti akan ada pemukiman. Percaya saya, mau di hutan kek, mau di lembah, kalau ada sungai, maka di situ akan ada kehidupan. Tolong matikan HP-nya ya. Tolong saya minta silent. Kita sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang menyelamatkan kita itu adalah firman-Nya, bukan manusia. Tolong matikan Bu, tolong dimatikan aja silent. Sekali lagi, oke. Jadi padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara means there is a life, there is a new life. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Ini tinggalkan dan jangan ingat yang lama, karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari 2025. Katakan itu. Tuhan akan menyiapkan rumah, pekerjaan, usaha, pelayanan yang lebih baik di 2020. Amin. Dengan yakin. Jangan kita punya iman itu kita nyatakan. Aku percaya, bukan di mulut tapi di dalam hati. Tuhan sudah siapkan. Ini makna ayat ini. Mengapa saya tulis di awal? Untuk menjadi pedoman kita selanjutnya. Jelas. Jadi selama ini kita mengalami penderitaan pada gurun, itu melambangkan kesusahan, kesulitan, dan penderitaan. Bahkan kesengsaraan. Lembah kekelaman sama. Tapi semua itu Tuhan sudah menyediakan solusinya. Amin. Jadi 2026 kita harus lebih optimis dari 2025. 2025 lebih baik, katakan, dari 2025. Ini penting, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dua ayat tadi membawa kita untuk kita bisa masuk lebih dalam lagi. Apa yang harus kita persiapkan? Nih, hidup di dalam kasih-Nya. Kita butuh kasih, Bapak Ibu Saudara. Banyak hati yang tersakiti, banyak batin yang luka di 2025. Salah satu solusi, kasih Tuhan. Itu yang bisa memulihkan, itu yang bisa menyembuhkan semua luka batin manusia. Tidak ada solusi yang lebih baik daripada kasih Tuhan. Saya banyak melakukan pelepasan, manifest, nangis karena mengalami sentuhan kasih-Nya. Pada beberapa orang, Pak, saya dipeluk, gak ada siapa-siapa, tapi ini berbeda, ini bukan manusia. Saya rasakan pelukan hangat menyentuh, semua beban saya terangkat. Dia ngomong begitu. Saya gak bisa lihat juga, Bapak Ibu Saudara, tapi orang yang mengalami, dan saya percaya bukan rekayasa, karena dia mengalami perubahan, dan itu seketika. Itulah kuasa Tuhan. Kasih-Nya kalau menyentuh hati kita, maka kasih, iman, dan pengharapan yang terbesar adalah kasih. Untuk apa kita punya iman sampai setinggi langit, tetapi kita tidak punya kasih? Itu sia-sia. Kita punya pengharapan tanpa kasih juga tidak akan terus menerus. Tetapi ketika kasih itu menjadi dasar, menjadi fundamental kehidupan rumah tangga keluarga kita, maka iman dan pengharapan itu mengikuti. Ngerti saudara? Kita punya iman adalah anugerah. Sebelum anugerah adalah kasih-Nya
begitu besar. Yohanes 3 ayat 6 ayat 16. Saudara harus hargai pengorbanan Kristus. Saudara harus hargai kedatangan Yesus di dunia ini. Untuk apa? Menebus dosa. Selain itu, supaya kita belajar, supaya kehidupan duniawi kita tinggalkan, kita memulai kehidupan rohani. Itu kuncinya. Karena kita manusia makhluk roh. Allah itu roh, sembahlah di dalam roh dan kebenaran. Amen. Ya, kasih ini sebagaimana mendapatkan kasih. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budi dan kekuatanmu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, Tuhan sudah memberikan modal kasih, betul kan? Benih Kristus yang ada di dalam hati setiap orang percaya itu ditumbuhkan, Bapak Ibu. Semakin benihnya bertumbuh, semakin besar kasih Tuhan kita terima. Perhatikan korelasinya. Semakin kita melakukan kehendak Tuhan, semakin kita merenungkan firman siang dan malam perintahnya, semakin besar kasihnya kita terima. Ini kuncinya. Amin. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bagaimana kehidupan Kristus itu makin bersinar, makin menyala, terpancar keluar di dalam setiap kehidupan kita. Apakah Tuhan tahu masalah kita? Dia tahu semuanya. Dia omniscient. Allah Maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Allah Maha Kuasa, omnipoten. Dia punya kuasa, otoritas atas hidup kita. Yang ketiga, omnipresent. Ini yang kita butuhkan. Jadi mujizat, kuasa itu nomor sekian, tapi hadirat Tuhan ini yang number one. Hadirat Tuhan itu melambangkan keintiman kita. Hadirat Tuhan itu artinya kita selalu bersama dengan Tuhan. Kita merasakan lawatan Tuhan, kita merasakan jamahan Tuhan. Kita disegarkan terus setiap hari. Kita dipenuhi dengan kasih-Nya. Kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Ini yang utama, Bapak Ibu. Suatu gereja dengan demikian mewah peralatan miliaran, tapi hadirat Tuhan tidak ada di situ. Namun suatu gereja kecil, sederhana, tidak banyak peralatan mewah, Tuhan hadir di situ. Kenapa? Karena Dia melihat hati. Tuhan melihat aku memberi roh baru dan hati baru di dalam batin. Jadi batin itu tempat, Bapak Ibu Saudara. Batin itu di dalam sini itu ada hati dan roh kita. Ketika kita percaya dan mengaku dosa, seketika Tuhan menghapuskan dosa kita dan memberi hati baru dan roh. Amin. Itu yang perlu kita pelihara. Ya, jadi Pak Udin ketika sungguh-sungguh percaya meninggalkan cara hidup yang lama, seketika hatinya dikasih hati baru, rohnya dikasih roh baru. Itulah yang harus kita kerjakan. Pelihara, ibaratnya menanam benih. Kita rawat, kita sirami, kita beri pupuk, vitamin, makin bertumbuh. Makin bertumbuhnya dari biji tunas, makin besar kasihnya kita terima. Amin. Itu yang jauh lebih penting. Iman akan muncul, pengharapan akan datang ketika kasihnya melingkupi seluruh kehidupan kita manusia. Oke. Ya, kita lanjutkan. Yang kedua, apa yang perlu kita siapkan? Nah, tadi Tuhan bilang, aku memberikan mereka hati yang lain, hati yang baru dan roh yang baru di dalam aku akan menjauhkan tubuhku dari hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Coba kita koreksi diri. Kita suka berontak enggak? Kita suka membangkang enggak? Kita suka protes enggak? Kita suka menentang enggak? Jawab, ya. Itu semua akarnya dari daging. Kita iri hati, kita dengki. Ini
kita dendam. Maka Tuhan itu luar biasa. Kau jauhkan tubuhmu, daging kita. Bukan gini loh. Bukan berarti saya copot, Tuhan gini, saya copot rohmu, tubuhmu saya buang. Enggak. Tapi Tuhan sudah memberikan Roh Kudus. Tuhan sudah mengutus Roh Kudus untuk kita kerjasama. Hiduplah oleh Roh supaya kamu tidak menuruti keinginan dan paham. Jadi Tuhan ingin menjauhkan keinginan nafsu kita berlebihan. Bukan gak boleh menikmati dunia, tetapi dengan paradigma cara pandang surgawi. Amin. Bukan pakai cara pandang dunia. Kalau cara pandang dunia begini, work hard, play hard. Udah kerja keras ya kita mau happy, lah kita mau relax, tapi caranya keliru. Minum-minuman, betul kan? Bukan begitu. Nah, menjauhkan dari tubuh hati yang keras dan memberikan hati yang taat, Bapak Ibu. Ini yang Tuhan kehendaki. Maka ayat lain berkata, jika kamu mendengar suaraku, jangan keraskan hati. Jadi kalau hati kita keras, kita sulit mencerna firman. Kalau hati kita masih terus-menerus mengeraskan, kita tidak bisa menangkap pesan Tuhan secara utuh. Bukan gak bisa terima semua, tapi tidak lengkap. Maka proses perembukan hati, proses penghancuran hati itu adalah rencana Tuhan. Banyak yang dikhianati sakit, banyak yang dibohongin, banyak yang dikecewakan, ada juga yang kepahitan. Itu semua namanya proses perembukan hati. Hati kita dipecah berkeping-keping. Maka ada lagunya, hatiku hancur berkeping-keping. Nah, setiap kepingan-kepingan itu Tuhan kumpulkan pakai lem kasih yang tidak dibuat dari dunia ini. Amin. Sehingga hati kita utuh kembali. Itulah kalau aku memberi hati baru. Yang lama sudah selesai, yang lama sudah dibuang. Sehingga memori kita, ya, kita harus lebih fokus kepada hati yang baru yang Tuhan berikan, roh yang baru, supaya roh kita semakin kuat mendominasi daging kita ini. Amin. Ya, hati yang taat. Rahasia pertama, the secret of God. The first secret adalah obedient, ketaatan total. Apa yang Tuhan perintahkan, lakukan, kerjakan. Dengarkan dan lakukan. Berikutnya, ini ayat yang meneguhkan. Tadi sudah saya singgung. Efesus 4 ayat 22 sampai 24, bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang lama, yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya. Jadi ada 3 hal di dunia ini yang perlu kita taklukkan. Yang pertama keinginan daging, yang kedua keinginan mata, yang ketiga keangkuhan atau kesombongan. Ini semua produk dari iblis. Ini semua produk bukan dari Tuhan. Paham? Jadi apa yang berasal dari Tuhan itu bersifat kekal, mengikat secara rohani. Tapi kalau berasal dari setan, itu semua berujung maut di dunia ini. Pusatnya mana? Apakah engkau memusatkan hidupmu pada dunia ini atau kepada Kristus? Put God first. Letakkan Tuhan yang utama. Fokus kepada Dia. Ya. Tanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan, yang menyesalkan, supaya tadi saya katakan roh dan pikiran kita diperbaharui, ya, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saya kasih ilustrasi sangat sederhana. Pasti Bapak Ibu percaya begini. Ibaratnya kita anak kecil, kita sering main hujan-hujanan sehingga kotor, betul nggak? Kaos yang putih jadi kotor semua. Kemudian kita datang ke rumah, tidak boleh masuk ke rumah. Kenapa? Hal
harus dibersihkan dulu, betul nggak? Copot baju kotormu, berarti bagian kita nyopot yang kotor. Copot, tanggalkan kebiasaan yang jelek, suka marah-marah, suka iri hati, suka dendam, tidak bisa mengampuni. Copot. Bukan bagian Tuhan. Tolong Tuhan. Tuhan bilang, ambil bagianmu, aku lakukan bagianku. Ngerti saudara? Jadi bagian kita copot adalah kesadaran kita, adalah kemauan kita untuk kita meninggalkan cara hidup yang lama, untuk menyopot hal-hal yang tidak baik. Setelah itu Tuhan akan bersihkan. Ibaratnya anak kecil kita dulu main-main kotor, ayo copot. Kita copot. Kemudian apa? Kita dibawa di kamar mandi, kita dibersihkan dengan tahu kan? Atau pakai shower bersih, itulah air kehidupan. Jadi ada dua dimensi. Saya kasih contoh fisik jasmani supaya kita jelas, kita bisa membayangkan. Oh iya, masa kecil saya nakal, saya dulu sering main-main, copot sebelum masuk rumah gak boleh. Nah, dimensi rohani sama. Ketika kita sudah nyopot, kita terus kebiasaan rokok, kebiasaan minum kita sudah pelan-pelan kita letakkan, tinggalkan. Kita dibersihkan, kita diperbaharui dengan air kehidupan. Tuhan menyurahkan air kehidupan, yaitu firman. Sehingga dari ujung rambut sampai ujung kaki kita dibersihkan, bukan secara fisik, tetapi hati kita, pikiran kita, roh kita diperbaharui. Ngerti? Itu dicuci, dibersihkan. Setelah itu apa? Kita kembali lagi di cerita orang tua kita, mama kita, sudah bersih, disabuni, dikenakan pakaianku, dikenakan pakaian yang baru, betul ya? Pakaian baru kan? Setelah itu boleh masuk nggak? Boleh kan? Coba ingat-ingat masa kecil kita nakal, betul nggak? Pak Joni mungkin, ya? Bandel. Mandi dulu, kamu baru boleh masuk, boleh makan. Betul nggak? Kalau nggak mandi, nggak ganti pakaian, ini kuman kotor semua. Copot. Nah, saya mau ngajak kita masuk dimensi rohani. Tuhan yang mengenakan pakaian ngerti? Jubah, tahu jubah ya? Tuhan mengenakan jubah kekudusan, jubah kebenaran. Yang mana Pak? Saya pengen lihat wujudnya, tidak kelihatan. Sesuatu yang bersifat ilahi, sesuatu yang tersembunyi, itu milik Tuhan. Kita tidak akan bisa melihat, tapi kita bisa merasakan. Amin. Saya mau tanya, sukacita wujudnya apa? Ada yang tahu? Damai sejahtera bentuknya kayak apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Tahu Pak Udin? Kalau bisa nanti dikasih dia. Tidak tahu. Itulah produk dari surga. Maka jubah, pakaian bersih, pakaian kudus, pakaian kebenaran dikenakan. Ketika kita sudah dikenakan itu, maka hidup kita itu semakin dirubah. Hidup kita semakin diproses serupa seperti Kristus, bukan serupa seperti manusia yang kita idolakan. Buang semua, ya, tidak ada idola selain Kristus. Ngerti saudara ya? Menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Berarti ada yang palsu, berarti yang ada orisinil, ada yang palsu, enggak sungguh-sungguh. Ini yang harus kita pertahankan. Paham? Di 2026 ayo kita belajar hidup benar dan kudus. Kita belajar bersikap benar di hadapan Tuhan, ya, bukan manusia. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, mungkin belum tentu benar di hadapan manusia. Karena dunia tidak bisa menerima Yesus. Ayatnya jelas. Dunia tidak bisa menerima Kristus. Ngerti? Dunia tidak mengenal Dia. Dia sudah datang, Dia ada di antara kita, Dia ada di dalam hati setiap orang yang percaya. Amin. Ya,
kita lanjutkan. Yang kedua, yang ketiga. Nah, ini menarik. Habis ini selesai. Berjalan bersama dengan Tuhan. Walk with God. Gimana sih berjalan itu? Kita kan sering bergandengan tangan, kita gandeng anak kita, cucu kita, pasangan kita. Tapi dengan Tuhan itu sama apa enggak? Kita harus seirama, kita harus satu frekuensi, supaya ke kiri, ke kanan, ke kiri kita selaras, serasi, sepadan dengan firman-Nya. Amin. Ini pada waktu itu aku memerintahkan kepadamu, demikian Tuhan Allahmu telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki. Namun kamu, yakni semua orang yang gagah perkasa, harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudara orang Israel. Janji Tuhan telah memberikan negeri ini. Janji Tuhan telah membukakan berkat pekerjaan, usaha, pelayanan untuk dimiliki, untuk kita, ya, dan kita siap menyeberang bersama dengan Tuhan. Artinya akan ada peperangan rohani yang lebih besar di 2026, sehingga Mazmur 37 ayat 5 ini menjadi solusi juga. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Dia akan bertindak. Sampai di mana kita sungguh-sungguh percaya? Sampai di mana kita sungguh-sungguh sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Ini yang harus kita buktikan di 2026 ini. Jangan-jangan saya belum menyerahkan semua. Jangan-jangan saya masih mengandalkan si A, si B. Kalau kita masih mengandalkan kekuatan kita, kalau kita masih mengandalkan hal-hal dari dunia ini, kita nggak bisa Tuhan bekerja. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah batasi kuasa Tuhan, karena kita tidak melakukan bagian kita dengan benar. Ngerti saudara? Ini yang harus dikerjakan. Apakah kita 100% menyerahkan hidup kita? Apakah kita 100% percaya kepada Tuhan? Barulah Dia bertindak. Ya, kita belajar, kita aplikasikan apa yang sudah saya sampaikan 3 hal tadi, ya. Hidup di dalam kasih-Nya, tanggalkan manusia lama, supaya roh dan pikiran kita terus-menerus diperbaharui, hati dan pikiran kita. Yang ketiga, berjalan bersama dengan Tuhan. Diawali dari 1 Januari, diakhiri kalau kita bicara 1 tahun 31 Desember 2026. Amin. Ini Dia nggak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Apapun yang dihadapi, apapun kondisi kita, ya Pak, saya bukan orang baik, saya nggak layak, justru datang kepada Tuhan. Ya, tapi ada orang-orang, saya sudah melakukan yang baik untuk Tuhan, saya sudah rajin-rajin. Tuhan bilang apa? Enyahlah, aku tidak mengenal kamu. Tapi bagi kita yang datang membuka semua kekotoran kita, kejahatan kita, kelemahan, kekurangan kita di hadapan Tuhan. Mari di 2020 saya baru dapat rema lagi, makin terbuka dengan Tuhan dan sesama kita. Ini yang jadi masalah. Kita tidak tahu isi hati seseorang ketika orang itu sudah mengampuni di mulut, ketika disaksikan. Beres kan? Beres. Enggak. Bisa meledak lagi. Lu kan sudah berdamai. Kenapa bisa terjadi keributan lagi? Kenapa bisa terjadi permasalahan lagi? Karena enggak sungguh-sungguh proses di dalam hatinya belum selesai. Banyak melihat seperti itu. Sebulan yang lalu damai, ribut lagi. Kok bisa Pak? Padahal kita saksikan semua dia janji. Janji tinggal janji. Tuhan lebih tahu isi hati kita. Ya, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, Dia akan bertindak. Yang terakhir, ini 3 hal. Oke, jadi sudah saya uraikan
pesat memasuki 2026, 3 hal tadi harus kita kerjakan Bapak Ibu. Ya, supaya apa? Supaya persoalan-persoalan yang tersisa, saya percaya semua ini menyisakan masalah. Ada sakit penyakit, ada persoalan rumah tangga, ada persoalan keuangan, ada persoalan macam-macam. Mari bereskan secepatnya sebelum masalah baru muncul. 2026 kita akan menghadapi tantangan baru, akan menghadapi masalah baru, bisa sakit penyakit, bisa musibah, kita tidak ada yang tahu. Namun satu hal, ketika kita fokus kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan dan berharap kepada Tuhan, maka kita punya kekuatan yang muncul. Dari ayat mana itu? Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Tadi saya ngomong, kita terus-menerus bersama dengan Tuhan. Kita harus selalu tinggal di tempat kediaman Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kekuatan. Tapi yang terjadi, kita keluar masuk. Paham? Keluar urusan dunia, masuk urusan surgawi. Pertanyaannya, lebih banyak duniawinya atau surgawi? Ini jadi perenungan sore ini, supaya kita perbaiki. Mungkin kita masih kurang sungguh-sungguh. Gak apa-apa, Tuhan itu sangat peduli. Dia mengerti setiap pengakuan dari umat ciptaannya. Dia mengerti. Tapi kita datang dengan sungguh-sungguh, membuka hati kita, menyerahkan hidup kita, dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih kamu telah menyampaikan pesan. Kita sudah memasuki di 2026. Kita perlu berterima kasih lebih lagi, more and more. Dan kita perlu belajar berjalan lebih sering bersama dengan Engkau. Lebih sering kita harus ada di tempat kediaman Tuhan. Lebih sering kita bersama dengan Kristus. Dan kami mau memperbaharui hati, pikiran kami, roh kami terus-menerus. Kami mau diperbaharui Tuhan, untuk kami makin dikuatkan hari demi hari yang akan kita lewati sepanjang 2026. Kami percaya dan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Pimpin setiap langkah kami, atur arah kemana kami menuju. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa lebih dari apa yang bisa kita semua pikir dan doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you.